Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik? Gimana kabarnya, baik teman-teman? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat memulai pembelajaran meskipun tidak bertatap muka, tetapi secara daring. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan doa ataupun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, langkah kita melakukan absensi dulu. Untuk absen yang pertama, Hasbi Asidik. Hasbi Asidik. Astaga, connection. Desiani. Titin Fatima. Jarina Said Putri. Sipa Nurul Utami. Fajriah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melakukan pembelajaran yang dimana akan membahas tentang persamaan garis lurus. Yang dimana dalam pembahasan persamaan garis lurus, teman-teman Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang persamaan garis lurus. Jika kita ingin mengenal persamaan garis lurus, maka pengertian dari persamaan ini adalah persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan ke dalam bentuk koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Kita masuk ke bentuk yang pertama. Bentuk pertama dari persamaan garis lurus ini adalah bentuk implisit, yang dimana bentuknya itu kayak persamaan biasa yang bisa kita lihat, yang dimana contohnya AX plus BY plus C sama dengan 0, yang dimana keterangannya ini adalah A, B, dan C adalah bilangan-bilangan nyata atau real, sedangkan X dan Y adalah variabelnya, C sebagai konstanta. Kita masuk ke contohnya aja bisa, biar teman-teman bisa memahami lebih dalam. Contohnya adalah 3X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Jadi keterangannya ini adalah A-nya itu sebagai 3, B-nya sebagai 2, dan C-nya itu sebagai 6. Jadi A ini 3 dan X adalah variabel dari A dan Y adalah variabel dari si B adalah 2. Sama halnya dengan contoh yang kedua, yaitu 5X min 2Y min 10 sama dengan. Bentuk kedua dari persamaan garis lurus ini adalah bentuk eksplisit, yang dimana bentuknya itu Y sama dengan MX plus C, yang dimana keterangannya ini X dan Y ini adalah sebagai variabel, sedangkan M adalah sebagai gradien dan kemiringan. Nanti kita akan membahas tentang kemiringan sebuah garis dalam persamaan garis lurus dari yang akan datang dari video yang selanjutnya, sedangkan C sebagai konstanta. Bisa kita lihat contohnya, yaitu ada sedikit tambahan dari pembahasan di atas, yang dimana tambahannya ini persamaan garis lurus yang berbentuk implisit
bisa kita ubah ke bentuk eksplisit. Contohnya AS plus BY plus C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kebersamaan bentuk eksplisit yang dimana Y sama dengan MS plus C dan sebaliknya lagi. Perhatikan contoh berikut. Silakan teman-teman perhatikan contohnya yang dimana 6X plus 2Y min 12 yang dimana bentuk ini adalah bentuk persamaan garis lurus yang pertama yaitu bentuk implisit. Kita ingin mengubah ke dalam bentuk eksplisit. Bisa teman-teman lihat contohnya 6X plus 2 sama 2Y sama dengan 12, 2Y sama dengan min X plus 12, Y sama dengan min X plus 12 per 2. Bisa teman-teman pahami lagi? Tinggal teman-teman memutarbalikkan posisinya saja. Sama halnya dengan bentuk implisit maupun bentuk eksplisit. Ataupun sebaliknya lagi. Ketika teman-teman sudah memahami persamaan atau bentuk persamaan keduanya, teman-teman bisa langsung bagaimana menggambarkan grafik persamaan garis lurus ini ke dalam bentuk kartesius. Teman-teman bisa menggunakan dua cara. Di sini saya akan menampilkan atau bagaimana menggambarkan persamaan garis lurus ini ke dalam bentuk kartesius. Yang dimana cara pertama ini menggambarkan grafik persamaan garis lurus menggunakan beberapa titik bantu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, teman-teman bisa tentukan beberapa titik yang memenuhi persamaan garis lurus dengan terlebih dahulu memilih beberapa nilai X, kemudian hitung nilai Y-nya. Terus yang kedua, buatlah tabel pasangan X dan Y yang memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Yang ketiga, gambarlah pasangan berurutan X, Y sebagai sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Yang keempatnya ini, hubungkan titik-titik tersebut sehingga berbentuk sebuah garis. Nah, bisa kita lihat contohnya. Contoh yang pertama itu menggunakan permisalan. Kita memisalkan si variabel X ini sebagai min 2, 0, 2, dan 4. Kita masukkan si permisalan si X ini ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan X min 4. Bisa teman-teman lihat dari tabel berikut. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketika si X-nya ini min 2, maka hasilnya ini 2 min 2 ditambah min 2 dikurang min 2 sama dengan min 6. Jadi si X-nya min 2 dan si Y-nya min 6. Sama halnya dengan seterusnya. Ketika si X-nya 0, maka si Y-nya min 4. Ketika si X-nya 2, maka si Y-nya juga min 2. Ketika si X-nya min 4, maka si Y-nya 0. Bisa teman-teman pahami bentuk dari grafik ini. Ketika teman-teman sudah memahami bentuk dari grafik ini, teman-teman bisa menerapkan dalam bentuk kartesius. Yang dimana titik min 2, min 6 berada di bawah. Dan titik 0, min 4 berada bertepatan dengan sumbu Y. Dan titik 2 min 2 berada di titik Y min 2 dan X min 2. Dan titik 4,0 berada di 4X dan Y-nya 0. Bisa teman-teman lihat dari gambar berikut. Bisa teman lihat ketika persamaan garis lurusnya ini berbentuk Y sama dengan X min 4,
maka akan membentuk sebuah garis lurus di bidang kartesius. Bentuknya seperti yang teman-teman lihat, bentuknya seperti ini. Nah, bisa teman-teman pahami tentang bentuk dari persamaan garis lurus berikut? Itu baru cara yang pertama. Adapun cara yang kedua bisa teman-teman pahami lagi. Saya akan membacakan persamaan garis lurus yang kedua. Yang kedua ini menggambarkan grafik persamaan garis lurus menggunakan titik potong garis terhadap garis sumbu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman bisa tentukanlah titik potong garis dengan sumbu X, atau garis yang memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukanlah titik potong garis dengan sumbu Y. Garis yang memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Yang ketiga, teman-teman bisa menggambarkan titik potong tersebut pada bidang kartesius. Yang keempat, hubungkan kedua titik potong sehingga terbentuk sebuah garis. Agar lebih mudah dipahami lagi, kita ambil contoh yang berikut. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2S min 4. Bisa kita kerjakan menggunakan tabel agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Bisa kita lihat tabelnya. Nah, bisa kita lihat ketika kita menutup sumbu Y-nya 0, maka si X-nya 2, maka akan menghasilkan bentuk 2,0, ya mana X-nya 2 dan Y-nya 0. Sama halnya sebaliknya, ketika kita memisalkan X-nya 0, maka si Y-nya adalah min 4. Maka akan membentuk titik 0, min 4. Bisa teman-teman pahami? Saya ulangi lagi. Ketika kita memisalkan si Y-nya 0, maka si X-nya 2. Maka akan membentuk titik 2,0. Sama halnya lagi sebaliknya. Ketika kita memisalkan 2-nya ini 0, maka akan menghasilkan si Y-nya 4. Maka akan membentuk titik 0, min 4. Ketika kita sudah mendapatkan titik-titik yang dibutuhkan untuk menggambarkan persamaan garis ke dalam koordinat kartesius, maka kita tinggal menggambarkannya saja. Kita sudah dapat titik-titiknya tadi, yang dimana titik yang pertama itu di 2,0 dan titik yang kedua di 0, min 4. Bisa teman-teman lihat garis yang berwarna biru itu menarik dari titik 2,0 ke titik 0, min 4. Maka akan membentuk sebuah garis lurus. Bisa teman-teman pahami lagi tentang persamaan garis lurus berikut. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.